Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, dalam video kali ini saya kembali akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan bidang perangkat komputer tenaga terampil, khusus untuk submateri Big Data. Jadi, bagi teman-teman yang sedang mencari referensi pembelajaran terkait dengan Big Data untuk persiapan seleksi P3K tahun 2023, silakan menyimak penjelasan saya dalam video ini, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat. Seperti biasa, sebelum kita membahas contoh-contoh soal, terlebih dahulu tentu ada hal penting yang harus teman-teman ketahui terkait dengan cakupan materi dalam Big Data. Apa saja? Pertama, terkait dengan pengertian Big Data, kemudian fungsi Big Data, ketiga, manfaat Big Data, keempat, tools pada Big Data, dan kelima, karakteristik Big Data. 5 hal ini teman-teman harus pahami sebagai bekal teman-teman untuk menghadapi ujian tentunya ya. Nah, seperti biasa, untuk menemukan lebih banyak referensi melalui mesin pencari, teman-teman bisa menggunakan keyword materi Big Data. Hasilnya banyak sekali seperti yang teman-teman lihat di sini, yang teman-teman bisa rujuk sebagai bahan pembelajaran. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lihat saja contoh-contoh soalnya. Nomor 1, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Berikut ini yang menjadi faktor pendorong dari perkembangan Big Data adalah titik-titik. A. Biaya storage yang terlalu tinggi. B. Adanya pertumbuhan ekonomi. C. Perangkat elektronik yang semakin canggih. D. Perubahan dalam komponen teknologi penyimpanan. Nomor 1 ini jawabannya otomatis D ya. Jadi kalau kita bicara tentang faktor pendorong dari perkembangan Big Data, maka ada 4 hal atau 4 faktor yang mempengaruhinya. Yaitu pertama, ledakan data, perubahan dalam komponen teknologi penyimpanan, kemudian peningkatan metode analisis, dan yang keempat itu adanya persaingan. Kita lanjut soal nomor 2. Berikut ini yang merupakan karakteristik dari Big Data. Yang bukan merupakan karakteristik dari Big Data adalah titik-titik. Kita lihat opsinya: A. Volume, B. Variety, C. Velocity, D. Vision. Nomor 2 ini otomatis jawabannya adalah D ya, Vision. Jadi karakteristik Big Data itu dikenal dengan istilah 3V ya, volume, velocity, dan variety. Ada lagi tambahannya, ada namanya value dan veracity. Jadi vision ini bukan merupakan karakteristik dari Big Data. Jadi nomor 2 ini jawabannya otomatis adalah D ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 3. Saya akan bacakan lagi untuk teman-teman sekalian. Data dalam jumlah sangat besar yang dikumpulkan, disimpan, diolah, dan dianalisis adalah pengertian dari titik-titik. A. Basis data, B. Big Data, C. Data mining, D. Data warehouse. Nomor 3 ini jawabannya gampang sekali. Kalau teman-teman sudah baca materinya, pasti sangat bisa untuk menjawabnya. Jawabannya adalah B ya, Big Data. Jadi Big Data itu adalah data dalam jumlah yang sangat besar yang dikumpulkan, disimpan, diolah, dan dianalisis agar menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. Jadi Big Data ini memberikan manfaat setelah dilakukannya analisis terhadap data tersebut. Contoh pemanfaatan Big Data itu misalnya di bidang pertanian, perpajakan, kesehatan, dan lain-lain ya. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 4. Big Data memiliki jumlah data yang sangat besar, sehingga dalam proses pengolahan data dibutuhkan suatu penyimpanan yang besar dan dibutuhkan analisis yang lebih spesifik. Hal ini disebut dengan istilah titik-titik. A. Volume, B. Velocity, C. Variety, D. Overcapacity. Nomor 4 ini ya, kalau teman-teman sudah baca materinya pasti tahu ya jawabannya. Jawabannya adalah A. Volume ya. Jadi volume ini mengacu pada sejumlah big data yang dihasilkan setiap detiknya. Artinya, sekumpulan data dalam jumlah dan volume yang sangat besar dan kadang tidak terstruktur. Contohnya misalnya feed Twitter, feed Instagram, data teks chat dan status WA, alur klik user pada halaman web, kemudian arus data-data tersebut bisa berukuran hingga ribuan terabyte ya. Kita akan lihat soal selanjutnya, soal nomor 5. Berikut ini merupakan model pemrograman rilisan Google yang ditujukan untuk memproses data berukuran raksasa secara terdistribusi dan paralel dalam klaster yang terdiri atas ribuan komputer adalah titik-titik. A. MapReduce, B. Big Data, C. Data Mining, D. Google Map. Nomor 5 jawabannya adalah A. MapReduce ya.
Jadi MapReduce itu adalah model pemrograman rilisan Google yang ditujukan untuk memproses data berukuran raksasa secara terdistribusi dan paralel dalam klaster yang terdiri atas ribuan komputer. MapReduce ini secara garis besar dibagi dalam dua proses, yaitu proses map dan proses reduce. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa searching di mesin pencari untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap terkait dengan MapReduce ya. Kita akan lihat soal nomor 6. Saya akan bacakan lagi untuk teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan mendengar suara saya ya. Oke, berikut ini yang merupakan keuntungan dari MapReduce kecuali titik-titik. A. Scalability, B. Solusi biaya efektif, tidak aman, dan D. Cepat. Nomor 6 ini jawabannya otomatis C ya, tidak aman. Jadi kalau kita bicara tentang keuntungan MapReduce ini, maka dia mencakup beberapa hal, yaitu berhubungan scalability, solusi biaya yang efektif, keluasan dan kecepatan, keamanan dan autentikasi, proses yang paralel, ketersediaan dan sifat yang ulet, kemudian model sederhana dalam pemrograman. Jadi tidak aman ini bukan merupakan keuntungan dari MapReduce. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 7 ya. Berikut ini merupakan contoh dari data yang kompleks kecuali titik-titik. A. Aliran data dan sensor. B. Data terstruktur, graph, social network, multi-linked data. C. Spasial, multimedia, teks, dan web. D. Data jumlah provinsi di suatu negara. Nomor 7 ini jawabannya sangat gampang ya, karena berdasarkan soal yang ada kita sudah bisa menebak. Karena pertanyaan data yang kompleks, jawaban nomor 7 ini adalah D ya. Teman-teman bisa lihat di sini pengertian dari data kompleks itu adalah data yang terdiri atas beberapa elemen data dalam jumlah yang besar dan yang punya tipe data yang beragam. Contohnya data sensor, multi-linked data, data spasial, dan lain sebagainya. Jadi D ini bukan termasuk data yang kompleks, karena kalau data jumlah provinsi ya, kalau kita bicara tentang jumlah provinsi berarti otomatis hanya ada satu jenis data yang ada, tidak beragam ya. Berarti dia bukan merupakan contoh dari data yang kompleks. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 8. Pada suatu big data terdapat karakteristik data. Salah satunya adalah velocity. Yang dimaksud hal tersebut adalah titik-titik. A. Memiliki kecepatan dalam mengenerate data. B. Memiliki ukuran data yang besar, cepat, dan real time. C. Memiliki penyimpanan data yang besar dan cepat. D. Semua jawaban benar. Nomor 8 ini jawabannya adalah A ya. Jadi untuk soal-soal seperti ini teman-teman harus hati-hati. Jangan sampai teman-teman terkecoh dengan opsi yang ada. Jangan sampai di sini teman-teman melihat ini semua jawaban benar, kemudian teman-teman langsung memilih ini sebagai jawaban yang benar. Ya, tidak seperti itu teman. Tidak semua seperti itu. Perhatikan baik-baik opsinya, baca dengan baik juga soalnya. Karena untuk nomor 8 ini jawabannya adalah A ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya velocity itu merupakan kecepatan data yang dibuat, diolah kembali, dan digeneralisasi. Kecepatan ini berpengaruh pada lalu lintas big data ya. Di sini kita dapat contohkan misalnya Google yang mencatat sekitar 40.000 pencarian setiap detiknya. Kalau diakumulasikan maka ada 3,5 miliar pencarian setiap hari. Jadi nomor 8 ini jawabannya adalah A ya, bukan D. Ini bukan salah, ini salah. Oke, selanjutnya nomor 9 kita akan lihat contoh soalnya. Berikut ini yang menjadi alasan penggunaan database NoSQL pada pengelolaan big data kecuali titik-titik. A. Skalabilitas yang lebih mudah dan murah. B. Penyimpanan banyak data. C. Fleksibilitas tinggi. D. Fleksibilitas rendah dan kapasitas terbatas. Nomor 9 ini jawabannya otomatis D ya. Karena kalau kita bicara tentang database NoSQL maka alasan penggunaannya itu berhubungan dengan skalabilitas yang lebih mudah dan murah, penyimpanan banyak data, fleksibilitas yang tinggi, dan mendukung beberapa jenis database. Kemudian dia lebih ramah untuk developer. Jadi D ini bukan merupakan alasan dari penggunaan big data ya. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 10. Berikut ini yang menjadi alasan penting dari integrasi big data dengan bisnis adalah A. Mampu memahami kondisi pasar dengan baik. B. Penghematan biaya. C. Mampu memahami pelanggan yang baik. Dan D. Semua jawaban benar. Nomor 10 ini jawabannya otomatis D ya. Nah kalau ini D benar.
Seperti yang kita ketahui bahwasannya ketika big data itu diintegrasikan dengan bisnis, maka harapannya itu adalah mampu memahami pelanggan dengan baik, kemudian mampu memahami kondisi pasar, penghematan biaya, mengurangi risiko data yang tidak akurat ya. Jadi D ini jawaban yang paling benar untuk soal nomor 10. Selanjutnya soal nomor 11 berikut ini yang merupakan salah satu masalah utama dalam big data adalah titik-titik. A. Data deluge, B. Data production, C. Data processing, D. Data manipulation. Nomor 11 ini hati-hati, jangan sampai terkecoh dengan opsi yang ada, karena nomor 11 ini jawabannya adalah A ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya masalah utama dari big data itu dikenal dengan istilah fenomena data deluge ya. Data deluge ini merupakan fenomena di mana laju pertumbuhan data lebih tinggi daripada laju kemampuan memproses dan menganalisis data suatu organisasi. Oleh karena itu dalam memproses dan menganalisis data kita memerlukan teknologi yang tidak konvensional lagi ya. Jadi masalah big data itu bukan pada data production atau data processing atau data manipulation, tapi pada data deluge ya, yaitu pertumbuhan data yang lebih tinggi. Ketika data itu tumbuhnya lebih tinggi, lebih cepat, dan tidak dibarengi dengan kemampuan menganalisis yang baik ya, tidak dibarengi dengan kemampuan teknologi yang digunakan untuk menganalisis data tadi, maka di situ terjadi persoalan. Oke. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 12. Ada dua hal yang difokuskan dalam big data analitik, yaitu titik-titik. A. Data mining dan data extraction, B. Data storing dan data processing, C. Data cleaning dan data analysis, D. Data storing dan data mining. Nomor 12 ini jawabannya adalah A ya. Jadi kalau teman-teman mendengar istilah big data analitik, maka muaranya itu pada dua hal ini, data mining dan data extraction. Data extraction itu adalah sebuah proses pengumpulan data dari halaman web ke dalam database, sedangkan data mining itu adalah sebuah proses identifikasi dari insight yang berharga dari sebuah database. Jadi diingat, jangan sampai soal seperti ini muncul. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Big data analitik berarti data mining dan data extraction, bukan data analisis ya, bukan juga data cleaning. Selanjutnya soal nomor 13, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman belum lelah mendengarkan suara saya ya. Keseluruhan proses untuk mengumpulkan, merapikan, menganalisis big data merupakan pengertian dari titik-titik. A. Data mining, B. Data collection, C. Big data analysis, D. Data cleaning. Nomor 13 ini jawabannya adalah C ya, big data analysis. Jadi keseluruhan proses untuk mengumpulkan, merapikan, menganalisis big data itu adalah pengertian dari big data analitik. Big data analitik ini banyak sekali manfaatnya untuk perusahaan. Salah satunya adalah untuk mengidentifikasi kesempatan-kesempatan baru. Oke. Kita lihat soal nomor 14. Siklus hidup data meliputi beberapa aktivitas penting seperti berikut, kecuali titik-titik. A. Perencanaan, B. Pengumpulan, C. Pengelolaan, D. Peremajaan. Nomor 14 ini jawabannya adalah D ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwasannya siklus hidup data itu meliputi 6 hal. Pertama ada planning, capture, manage, analyze, archive, dan destroy. Oke. Selanjutnya soal nomor 15, soal nomor terakhir dari rangkaian pembahasan kita pada submateri big data. Saya akan bacakan lagi untuk teman-teman. Berikut ini yang tidak termasuk dalam tahapan analisis big data adalah titik-titik. A. NLP, B. Data mining, C. Machine learning, D. Analisis teks. Jawabannya adalah A ya, NLP. Jadi tahap analisis big data itu ada data mining, data collection, ada data storing, ada data cleaning, data analysis, dan data consumption. Untuk pengertian-pengertian atau penjelasan dari setiap tiap tahapan ini teman-teman bisa mencarinya di Google ya. Misalnya teman-teman bisa membacanya lebih detail terkait dengan pembahasan untuk masing-masing tahapan dari analisis big data. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pada akhirnya ujian terberat untuk meraih sebuah kesuksesan itu adalah konsistensi. Konsisten dalam belajar berarti kita akan mampu meraih apa yang kita inginkan. Akhirnya saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam dari saya, dosen swasta.